Aku tuh ya nggak pernah menduga loh kalau kita akan nikah dadakan kayak begini. Yakin kamu juga nggak pernah menduga kan pernikahan kamu akan kayak begini? Iya Mas, aku tahu pernikahan kita itu bukan pernikahan yang ideal. Tapi aku bersyukur bisa menikah dengan kamu. Aku juga bersyukur tahu. Tapi ya, kita kan nggak pernah bikin persiapan pernikahan seperti pasangan-pasangan yang lain. Gimana kalau kita bikin acara tukar cincin? Tukar cincin? Ya, nih. Sebenarnya aku udah siapin cincin buat kita. Selamat tinggal Mas Yoga. Mobilnya Kak Yosi, ini ngapain ngikutin gue? Jangan-jangan dia curiga lagi sama gue. Syah. Kok mobil Yoga makin ngebut? Atau jangan-jangan dia tahu lagi kalau kita lagi ngikutin dia? Nggak mungkin, Yos. Kita kan berjaga jarak. Yos, ini bukannya daerah rumahnya Aisyah ya? Yoga ngapain ke rumahnya Aisyah? Enggak. Ini bukan dari rumah Aisyah, Syah. Yoga pasti kesini buat ngecek kita doang. Ya udah kalau gitu lo ngebut dong, lo kejar dia, jangan sampai kita kehilangan Yoga. Iya, ini gue juga lagi usaha, Syah. Pokoknya gue mau nge-gap dia lagi bareng sama Aisyah. Gue yakin, pasti dia datang ke sini pengen ketemu sama Aisyah. Udah tenang aja ya. Kita pasti bisa ngagetin mereka. Syah, kok mobil Yoga nggak ada? Masa sih ngilangnya cepet banget? Kemana ya mobilnya Yoga? Yos, coba kita belok kanan deh. Iya. Gelap banget lagi. Kamu lagi? Ngapain kamu pakai datang ke sini? Kamu nggak ingat? Kamu itu sudah menceraikan anak saya dan sudah bertunangan dengan perempuan lain. Masih juga berani datang ke sini. Bu, aku bisa jelasin. Saya nggak perlu penjelasan kamu. Sebaiknya sekarang kamu pergi dari rumah saya, pergi! Dan jangan pernah ganggu Aisyah lagi. Mas Yoga. Mas ngapain ke sini lagi? Mas sekarang udah punya tunangan, seharusnya Mas nggak ada di sini ya. Orang-orang bakal sangka aku yang masih menggoda Mas Yoga. Sebaiknya Mas pergi, aku nggak mau lihat Mas Yoga lagi di sini. Aisyah, tunggu.
Ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Tunggu sebentar. Enggak, Mas. Aku nggak mau dengar apapun lagi dari kamu. Mas Yoga, kenapa sih masih datang ke sini? Mas Yoga kan sudah tunangan. Lah pantas Mas datang ke sini. Lagi apa sih hebatnya Aisyah? Dan kenapa Mas masih ngejar-ngejar Aisyah? Atau Aisyah yang menggoda Mas? Jangan sembarangan bicara, ibu-ibu. Anak saya nggak pernah ganggu Yoga. Yoga aja masih ganggu anak saya. Yoga! Ngapain kamu di sini? Bikin malu aja. Ayo pulang! Sebaiknya larang anak bapak untuk tidak datang ke sini lagi. Bu Wulan kalau bicara hati-hati ya. Tahu nggak lagi bicara dengan siapa? Kami ini keluarga terhormat. Keluarga Bu Wulan tuh nggak level bicara seperti itu. Daripada ribut di sini, lebih baik selesaiin aja di kantor polisi. Betul itu, Betul, Betul. bawa aja ke Betul. kantor. Tadi gue sengaja parkir agak jauh dari sini, biar nggak kelihatan sama Kak Yosi. Tadi setelah kehilangan jejak, aku yakin Kak Yosi pasti akan meriksa ke sini. Tapi kalau sekarang gue tetap nekat temuin Aisyah, bukan nggak mungkin apa yang gue bayangin tadi itu nggak jadi kenyataan. Tapi udah nyampe sini masa nggak ketemu Aisyah? Ma, Pak, udah malam. Kita tidur yuk. Papa duluan aja ya tidurnya. Mama nanti. Mama masih nungguin Yosi sama Yoga, ya Pak ya? Mereka udah pada dewasa, Ma. Nggak perlu ditungguin kayak gini, ya. Mama tahu, Papa. Nggak usah dikasih tahu deh. Tenang aja. Tapi Mama nih, ya namanya seorang ibu, Pak. Wajar dong kalau nunggu anak-anaknya sampai pulang baru bisa tidur. Oke, Pak? Ya udah. Kita tidur duluan ya. Yosi, kamu bikin kaget Mama. Tawa lagi. Mama tadi baru mau telepon kamu. Bagaimana Yoga? Yoga mampir nggak ke rumah perempuan pembuat dosa itu? Aku kehilangan jejak Yoga, mah. Hah? Iya, Mama tenang aja. Tadi aku udah ngecek ke rumah perempuan kampungan itu, dan mobil Yoga nggak ada di sana. Ya nggak apa-apa deh kalau kamu kehilangan jejak. Yang penting Yoga tidak ke rumah perempuan kampungan itu. Iya, Mah. Terserah Yoga dia mau pergi kemana, asal jangan ke rumah perempuan kampungan itu. Walaupun Yoga dan Sasa resmi tunangan, tapi kita nggak boleh lengah. Kita tetap harus waspada. Jangan sampai si Aisyah menggoda adik kamu, nanti goyang lagi adik kamu. Bisa balik lagi. Iya, Mah. Mama tenang aja. Pokoknya aku akan selalu ngawasin Yoga, ya. Tapi aku pegel banget ya, Mah. Capek banget, aku tidur duluan ya. Ya udah kamu istirahat ya. Mah, Sasha takut deh. Gimana kalau misalkan Yoga tahu soal masa lalu Sasha? Aduh, Sasha. Kamu ini kenapa sih tiba-tiba ngomong kayak gitu? Sudahlah, nggak bakalan mereka tahu. Iya, soalnya waktu pesta pertunangan Sasha, teman-teman lama aku tuh bilang gimana kalau misalkan Yoga tahu siapa aku sebenarnya. Aduh, Sasha, kamu itu bodoh banget sih. Udah deh, mulai sekarang kamu lupain semua teman-teman kamu yang nggak berguna itu. Buat apa kamu masih berhubungan sama mereka? Udah, kamu nggak usah ada kontak atau apapun sama mereka lagi. Ma, mereka itu kan teman-teman aku. Sasha,
Dengar ya sayang, kamu anak mama yang pintar dan cantik. Dengar ya, kalau kamu punya teman-teman yang nggak berguna, buat apa kamu harus berhubungan sama mereka? Karena kalau mereka sampai keceplosan bicara dan sampai didengar oleh keluarga Yoga, nanti bagaimana dengan pernikahan kamu? Jangan sampai pernikahan kamu dengan Yoga batal gara-gara hal yang nggak penting. Ngerti nggak kamu? Mama nggak mau pernikahan kamu tuh sampai batal. Nanti bagaimana dengan hutang-hutang kita, dengan mimpi-mimpi kita? Sasha kan udah bertunangan sama Yoga. Gimana kalau kita percepat aja pernikahannya? Ide bagus. Mama setuju. Baiklah. Memang lebih cepat pernikahan kamu dengan Yoga dilaksanakan. Itu lebih baik. Ya. Nanti Mama akan bicara dengan Ibu Indah dan Mama akan pastikan pernikahan kamu secepatnya dilaksanakan. Agar Mama bisa secepatnya melunasi hutang-hutang Mama dan kita bisa hidup makmur seperti yang kita inginkan. Sasha juga gak sabar mau hidup mewah jadi menantunya Om Halim. Sasha, mulai sekarang kamu harus jaga sikap, ya. Terutama sama si Yoga. Kamu harus bisa mengambil simpati dia. Dengan begitu, dia gak bakalan bisa ninggalin kamu. Oke, Ma.